Oke, kita kedatangan tamu Yoris nih, teman dekat saya nih. Kabar Mas. Selamat datang di Brand Gardener. Nah, ini kita pengen ngobrol soal apa namanya, think program not ad. Jadi ini saya kenal Yoris ini udah cukup lama dan saya perhatikan karya-karyanya cukup menarik karena berpikirnya nggak iklan gitu ya, atau nggak seperti PR yang lain. Pokoknya unik lah gitu. Nah, bisa cerita nggak tentang think program not ad? Iya, maksudnya kalau saya sih sebenarnya awalnya nggak sengaja ya, maksudnya ya kalau dilihat kayak misalnya di Hard Rock memang kita dibiasakan kalau mau berbicara itu tidak boleh berbicara produk memang. Mulai dari yang kalau diingat dulu pertama sebelum orang heboh dengan eco green, Hard Rock memang tidak pernah pakai kantong plastik, selalu pakai paper bag walaupun costnya sedikit lebih mahal sebenarnya dan tidak seawet plastik gitu ya. Tapi dia pengen selalu di setiap kesempatan yang ada ngomongin save the planet gitu loh. Itu tahun? Itu udah, kalau mereka malah mungkin dari tahun 80. Kalau di Jakarta sendiri saya di tahun 92, 93 ya, itu kita sudah mulai diajarin bahwa kamu berkomunikasi itu lewat seperti itu. Itu salah satu bagian yang penting gitu kan. Terus tentunya juga jangan pernah klaim we are the best ribs in town, biarkan orang yang ngomong gitu. Jadi memang kita kalau diperhatiin kita do believe in ads, tapi ads kita tuh pasti kalau nggak ngomongin tentang kebaikan ya kayak save the planet, love all serve all gitu ya, kita pasti ngomongnya tuh tentang program gitu loh. Nah salah satunya akhirnya kita create program yang lebih Indonesia kan, kita think globally, act locally gitu loh. Kita bikin Alek Monday, jadi bukan hanya program bikin uang buat Hard Rock, tapi juga punya misi sosial adalah waktu itu inspirasinya dari Mbak Rutsana ya, konser kok di Taman Ismail Marzuki. Mahal Riz kalau di JCC, ini tim aja balik modal syukur, yang penting puas, bisa manggung 1,5 jam solo. Loh emang artis-artis kita nggak punya kesempatan itu? Nggak punya, panggil nyanyi 2-3 lagu hitsnya doang udah. Pengen Riz 1,5 jam tuh dikonsepin lagunya, bajunya, apa segala macem. Jadi dapat ide kan. Akhirnya dari berbagai perjalanan berliku, pendek cerita, lahirlah Alek Monday. Jadi Alek Monday itu bukan hanya program yang nguntungin Hard Rock Cafe, tapi sebenarnya Hard Rock Cafe yang penting asal nggak rugi lah, makanya kita taruh Senin kan. Senin anyway, sepi anyway, kasih kesempatan buat artis lokal manggung satu ini. Tapi akhirnya karena niatnya memang lebih ke sana, artis Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan diikutin orang lain, toh kita juga berbuah bagus, salesnya triple hari Senin dan dapat banyak sekali miliaran rupiah dari other income dari sponsorship. Ya ini menarik nih, tadi niatnya baik gitu ya. Jadi intinya kayaknya spirit kolaborasinya kuat sekali nih di think program ini. Betul. Jadi maksudnya itu yang paling penting sih sebenarnya. Makanya kayak sekarang pun saya lagi diminta teman-teman Hard Rock untuk kembali membidani Alek Monday kayak dekade kedua gitu ya, karena dulu udah 10 tahun lebih. Tapi sekarang kayak mau di relaunch lagi gitu, saya bilang saya harus mencari problemnya, karena problem saat saya luncurkan pertama sama sekarang udah berbeda. Jadi ini yang kadang-kadang teman-teman tuh kalau membuat satu signature program atau membuat satu event gitu ya, mereka hanya mikirnya langsung jadi. Padahal sebenarnya ada banyak cerita di belakangnya sehingga program yang kelihatannya sangat simpel, karena gitu kan, begitu Alek Monday berjalan, domino efeknya secara positif, virusnya kan banyak. Nomad, nonton hemat itu lahir berapa saat setelah Alek Monday, berapa tahun ya. Oh iya, Senin daripada bioskop sepi, dijadiin aja nomad gitu kan. Terus banyak, saya ada contoh-contohnya, saya rajin foto gitu kalau ada banner-banner orang yang bikin hari Senin gitu. Nah itu sih bagus, tapi maksudnya mereka lupa bahwa Alek Monday itu sebenarnya di dalamnya tuh banyak sekali filosofinya gitu loh, banyak sekali misi-misi yang diemban, walaupun terkesan sangat simpel dan sangat deg-degan sebenarnya pertama kali sebelum diluncurkan. Ya, kelihatannya ini kepekaan untuk berkolaborasi, terus kepekaan terhadap culture gitu, habit gitu kuat sekali ya. Itu kayaknya penting banget, apalagi kalau kita ngelihat indie di anak muda segala macam, itu kan sangat unik gitu. Itu gimana dari pengalamannya? Ya, jadi maksudnya sebenarnya ini kan bagaimana kita menggabungkan ya. Kita tetap perlu inspirasi global, kita perlu terpancing dari hal-hal yang tren makro secara dunia. Tapi sekarang bagaimana kita sensitif dengan keadaan sekitar kita gitu kan. Sudah banyak sekali sih maksudnya cerita sukses karena orang sensitif terhadap komunitas yang dituju gitu ya. Saya ngambil contoh yang cukup legend di dunia perbankan, yang dunia sangat serius gitu ya.
Pak Mohtar Yadi di hijack dari satu bank, masuk BCA, udah kerja 4 bulan, tidak melakukan inovasi, mulai diomelin. Wah, ngapain kita hire nih kalau nggak ada inovasi? Akhirnya saya lupa naik motor apa naik mobil gitu keliling-keliling Jakarta, dia melihat orang-orang lagi jongkok-jongkok, lagi pasang forecast atau SDSB, berhadiah 500 juta. Dengan simple, dia hilangkan beberapa billboard dan lain sebagainya, nggak semua kan, cuma perlu 500 juta, dia bikin pertama kalinya Gebiar tahapan BCA, berhadiah 500 Jadi juta. sensitivitas ya. Sensitivitas kan, maksudnya ini orang duitnya hilang aja mau kok demi dapat 500 juta. Kalau saya nggak suruh orang nabung ke bank, bunganya kekecilan, membuat orang males nabung. Tapi kalau ini gue nabung, dapat bunga sedikit, tapi ada Jadi idenya bukan dari belahan dunia lain ya, bukan dari referensi, tapi dari sensitivitas terhadap yang ada. Maksudnya sekarang kan semua orang juga bikin hadiah, tapi kan ya itu tadi. Niat di belakangnya itu tuh filosofi di belakangnya itu yang penting. Harus memahami atau at least harus mau terjun melihat. Nah, kalau sekarang kan enak nih, kita nggak usah terjun sebenarnya. Social media memudahkan kita untuk membaca atau mendengarkan. Mereka ini lagi ngomongin apa sih? Saya selalu rajin setiap kali kayak semalam ada event gitu, saya langsung search event saya yang misalnya nggak bisa datang, saya search, saya pengen lihat komentar orang seperti apa sih. Walaupun itu bukan event saya. Hanya itu melatih saya melihat sensitivitas. Apa sih yang terjadi pada saat itu? Soalnya enaknya sekarang we can hear them saying something real time. Ya kan, kalau dulu saya baru bisa tahu besoknya komentar media-media tentang Alec Mande. Kalau sekarang nih real time dari saat itu orang mulai berdatangan sampai selesai. Nah, itu yang kerjaan saya sekarang. Kalaupun saya nggak bisa datang, saya pasti akan membaca. Nah, itu kan melatih kita untuk sensitif. Artinya bekerjanya real time, berarti 24 jam, tapi menyenangkan ya? Iya, dan sebenarnya kalaupun kita pas lagi nggak sempet kan, kadang-kadang sibuk atau saya lagi harus bikin makalah atau apa, enaknya bisa kita capture kan. Yang penting nanti kita search lagi, misalnya besok paginya kita search lagi, kemarin acaranya dari jam 10 sampai jam 12. Kita capture tuh, kita search semua yang ngomongin nama acara itu dari jam 10 malam sampai jam 12. Thread itu menjadi bahan untuk nanti kapan-kapan kita read it later lah. Iya, menarik. Sekarang apps-nya kan sudah makin